Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla zalla au adlima au adlama ajali jisal alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu wasiat Abu Bakar kepada Amr bin As. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Sa'ad fi kitabi Abi Bakar ila Amrin. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad mengenai surat Abu Bakar kepada Amr bin As. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Abdul Hamid bin Ja'far an abihi. Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan dari Abdul Hamid bin Ja'far dari ayahnya anna Abu Bakar qala li Amrin ibn al-As, bahwa Abu Bakar telah mengatakan pada Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, inni qad ista'maltuka ala man mararta min baliyin wa udratin wa sa'iri quda'ah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku telah menjadikan kamu sebagai petugas atau sebagai amil. Jadi istilah amil di sini digunakan di dalam kitab-kitab fikih maupun hadis atau sirah, itu merujuk kepada jabatan atau tugas yang ditugaskan oleh seorang khalifah kepada kepala daerah atau kepada orang yang ditugaskan untuk mengurus urusan di daerah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hal ini menyatakan, inni qad ista'maltuka, aku telah mengangkat kamu menjadi amil, menjadi petugas, menjadi orang yang diamanai untuk mengurus di sebuah daerah. Alaman mararta min baliyin, kepada orang yang mararta artinya kamu lewati, kamu lalui, karena pada waktu itu sifat dari penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu selalu berkembang. Jadi mereka diutus oleh khalifah untuk terus melakukan upaya pembukaan atau futuhat. Karena itu status futuhat ini dia tidak statis, jadi wilayahnya selalu berkembang. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengutus Amr bin As itu kepada suku atau kabilah yang disebut dengan Bali. Bali itu disebutkan itu adalah kabilah yang terletak di situ disebutkan taqo hadil bilad wara awadil qura. Jadi di belakang daerah Wadil Qura. Jarak antara suku Bali ini dengan Madinah itu kira-kira perjalanannya selama 10 hari. Kenapa disebut dengan Bali? Karena itu adalah kabilah yang dinisbatkan kepada Bali bin Amru bin Ikaf bin Quda'ah. Ini nama kabilah. Jadi biasanya mereka merujuknya kepada pemimpin yang istilahnya menjadi kepala atau menjadi pemimpin, dan nisbat itu merujuk kepada orang itu. Sementara
Udrah itu watun sabu Udrah ila Udrah bin Sa'ad ibni Quda'ah. Sementara Udrah ini dinisbatkan kepada nama yang lain dan sama-sama keturunan dari Quda'ah. Ini nama suku atau kabilah. Jadi Amr bin As diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengurus mereka, biasanya setelah mereka ditaklukkan. Dan sebenarnya suku ini, suku Quda'ah, ya, termasuk diantaranya yang kemudian tadi disebut dengan Bali dan Udrah itu, dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan di situ disebutkan bahwa perang Datus Salasil, ada satu peristiwa perang ya yang disebut dengan perang Datus Salasil. Perang ini terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi 8 Hijriyah, yaitu 8 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Disebut dengan Datus Salasil. Salasil itu bisa berarti rantai, bisa berarti tali. Kenapa perang itu disebut dengan Datus Salasil? Karena orang-orang musyrik, yaitu suku Bali dan suku Udrah tadi itu, dari suku Quda'ah itu mereka ketika diperangi oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW, mereka itu supaya tidak lari maka diikat, diikat ya, dengan ikatan, ada yang mengatakan dengan rantai dan sebagainya tadi, maka disebut dengan Datus Salasil. Ada yang mengatakan kenapa disebut dengan Datus Salasil, karena di wilayah itu ada air yang disebut dengan salsal, maka kemudian jamaknya itu adalah salasil, maka disebut Datus Salasil karena perangnya dilaksanakan di wilayah itu. Ini ada mengatakan begitu, dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Perang Datus Salasil itu tahun ke-8 Hijriyah. Nah, yang menarik dalam kasus ini saya ingin sampaikan kepada Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Amr bin As? Ini pertanyaannya. Nah, nanti saya akan ceritakan background sebelumnya. Nah, di sini pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Amr bin As disebutkan, aku telah mengangkat kamu untuk menjadi pemimpin atau menjadi amil, petugas ya, atau kepala daerah yang mengurus suku Bali dan suku Udrah dan seluruh Quda'ah tadi itu. Wa man saqata hunaka minal Arab, dan orang-orang Arab yang tinggal di sana, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa perintah Abu Bakar As-Siddiq? Fandabhum ilal jihadi fi sabilillah. Ajak mereka untuk berperang di jalan Allah. Nah, ini ajak mereka berperang di jalan Allah. Warraghibhum fihi, dan dorong mereka, motivasi mereka untuk berjihad di jalan Allah. Faman tabi'aka minhum fahmilhu, siapa yang diantara mereka mengikuti kamu maka ajak, maka bawa. Wazawwidhu, dan bekali orang itu. Wawafiq bainahum, ya, wawafiq bainahum, artinya jangan membuat gaduh, jangan membuat perselisihan ya. Ini penting nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As. Jadi agar di antara mereka yang diajak untuk berperang tadi itu betul-betul solid, maka di sini perintahnya wawafiq bainahum ya. Jadi bikinlah di antara sama mereka itu agar mereka ini betul-betul solid ya, betul-betul kompak, tidak ada friksi-friksi, sehingga akhirnya ketika peperangan itu dilakukan maka kemenangan yang akan didapatkan. Nah, ini yang dinasihatkan Abu Bakar As-Siddiq kepada Amr bin As. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, waja'al kulla qabilatin ala hiddatiha wa manzilatiha, dan jadikanlah setiap kabilah itu ala hiddatiha wa manzilatiha. Jadi masing-masing itu punya kedudukan, punya posisi, masing-masing diberikan bendera, masing-masing diberikan tanda. Jadi zaman Nabi ya, zaman Nabi itu sudah ada seperti itu. Zaman Abu Bakar dibikin juga seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW.
Nah, yang menarik dari peristiwa ini, ya, yang menarik dari peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari? Nah, di antara nasihat yang disampaikan termasuk sebelumnya, kalau kita baca di dalam riwayat sebelumnya itu terkait dengan nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As tentang Khalid. Ya, kalau tadi nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As, ya, agar Amr bin As ini betul-betul bisa memimpin Bali dan Udrah dari suku Quda'ah tadi itu. Nah, saya akan ceritakan kisah di balik itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Perang Dhatus Salasil itu disebutkan terjadi pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Jumadil Akhir. Itu perang Dhatus Salasil terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, di situ disebutkan dulu Bani Quda'ah ini mereka ingin menyerang Madinah. Ya, mereka ingin menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW mengirim sariyah, ya, detasmen atau ekspedisi militer. Jadi kalau kita perhatikan pada zaman Nabi SAW, perangnya itu jumlahnya tidak banyak, tetapi ekspedisi militernya itu yang banyak, atau sariyahnya itu yang banyak. Apa bedanya, ya, perang dengan sariyah? Kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa fikih, biasanya sariyah itu jumlahnya tidak banyak, yang dikirim itu hanya puluhan saja orang itu. Tetapi misi dari sariyah ini adalah untuk menghancurkan rencana orang-orang kafir tadi sebelum mereka membesar. Maka dihancurkan dulu oleh Rasulullah SAW dengan mengirim pasukan-pasukan dalam jumlah yang kecil, supaya apa? Mobilitas mereka tinggi. Ya, mobilitas mereka tinggi. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita hitung jumlah perang besar dan kecil yang dilakukan pada zaman Nabi, itu kira-kira 79 kali totalnya. Meskipun perangnya itu sendiri, ya, hanya sekitar 30-an lah, ya, atau 20-an kali peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tapi jumlah detasmen yang dikirim itu, ya, 79 kali kalau kita lihat, ya. Nah, ini. Nah, kemudian di situ disebutkan Rasulullah ketika itu mengutus faba'atha Nabi SAW tahta imrati Amr bin As. Jadi Rasulullah ketika itu mengutus detasemen itu atau ekspedisi militer pada zaman itu dipimpin oleh Amr bin As. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa kemudian Amr bin As kemudian akhirnya juga diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk, ya, menjadi penguasa di wilayah Bali dan Udrah tadi itu. Nah, di situ disebutkan jumlah anggota atau detasmen yang dikirim oleh Nabi ketika itu, ada mengatakan salah sumi'atul rajulin min suratul muhajirin wal ansar, 300 orang. Ya, dalam perang Dhatus Salasil tadi itu disebutkan jumlahnya ada 300 orang muhajirin dan ansar. Falamma iktaraba minal qaumi ba'atha Rafi' bin Muqaif al-Juhani. Jadi ketika Amr bin As dengan pasukannya itu sudah dekat dengan mereka, maka kaum itu mengutus Rafi' bin Muqaif al-Juhani kepada Nabi SAW. Ya. Nah, ini kisah yang lain, dan akhirnya kesimpulan dari peperangan tadi dimenangkan oleh pasukan Amr bin As. Ya. Ada yang menarik dalam peristiwa itu, ketika itu di dalam pasukan tadi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya. Dan jumlah mereka di situ disebutkan ada 200, ya, orang-orang senior dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Jadi ada 200 orang-orang senior dari kalangan Muhajirin dan Ansor, termasuk tadi itu ada Abu Bakar, ya, dan Umar. Nah, di antara wasiat Rasulullah SAW kepada mereka itu adalah untuk mentaati Amr bin As, ya, untuk mentaati Amr bin As, karena Amr bin As ini adalah pemimpinnya. Nah, di situ disebutkan farada ayyuman nas fis shalah. Ketika itu Abu Ubaidah al-Jarrah, padahal kita tahu Abu Ubaidah al-Jarrah ini siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah itu orang yang disebut oleh Nabi sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama. Orang yang paling amanah di muka bumi, di kalangan penduduk bumi, dan orang yang paling amanah di kalangan penghuni langit. Itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Orang ini luar biasa.
Ya, sampai kata Umar, kalau seandainya Abu Ubaidah al-Jarrah masih hidup, aku akan tunjuk dia menjadi khalifah penggantiku. Karena kalau aku nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tunjuk dia? Karena Rasulullah mengatakan aminun fil ardi wa aminun fis sama. Ini subhanallah. Tetapi orang hebat ini ketika ditunjuk oleh Nabi untuk menyusul pasukan tadi, lalu kemudian beliau bersama dengan 200 pemuka Muhajirin dan Ansar untuk mengimami pasukan Amr bin As. Amr bin As tidak mau. Apa kata Amr bin As? Amr bin As mengatakan, Anal Amir, aku pemimpinnya, bukan kamu. Coba bayangkan. Ya, Anal Amir, aku pemimpinnya, bukan kamu. Apa yang terjadi? Fa'ata Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mentaati Amr bin As. Karena Amr bin As pemimpinnya, yang ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin pasukan tadi. Ya, meskipun di situ ada orang-orang hebat. Nah, ini kita kebayang ya. Jadi kalau memimpin sahabat itu, masya Allah ya, mereka orang-orang hebat. Ada Abu Bakar, ada Umar di situ, ada Abu Ubaidah al-Jarrah yang disebutkan tadi. Coba. Nah, ketika itu kemudian Amr bin As, ya, wa mazal Amr yusalli bin nas. Amr bin As terus memimpin, bukan hanya pasukannya, tetapi beliau juga memimpin salat, menjadi imam dari pasukan-pasukan dari orang-orang hebat tadi itu. Wa hamalal muslimun 'alal adu. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As tadi itu, ya, wa hamalal muslimun 'alal adu, kaum muslimin ini kemudian akhirnya dibawa untuk menghadapi musuh. Faharabu badan iktatalu sa'ah. Mereka kemudian lari tunggang langgang setelah terjadi peperangan. Fakutulu wa ghanimu. Mereka berhasil dibinasakan, ya, dan berhasil dirampas hartanya dan dijadikan sebagai ghanimah. Pada waktu itu Amr bin As memerintahkan pasukan tadi, wa amru Allah yuqidunaran. Ya, karena biasanya kan pasukan kalau mungkin musim dingin atau apa, mereka biasanya menyalakan api unggun. Ya. Tapi Amr bin As memerintahkan agar tidak menyalakan api unggun. Kemudian sahabat yang lain, dalam hal ini Umar bin Khattab menolak, ya, tidak mau mengikuti perintah Amr bin As. Lalu dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Da'hu, kata Abu Bakar, kamu biarkan dia, ikuti dia. Ya, ini kan mimpin orang-orang hebat ya. Fama ba'atun Nabi illa li ilmihi bil harb. Katanya, Nabi itu tidak mengutus Amr bin As kecuali karena ilmu peperangan dia. Lah kalau kamu nggak mau taat pada Amr bin As, terus siapa? Wong dia pemimpinnya. Ya, ini Umar yang digitukan. Dan tahu nggak Umar kedudukannya ketika itu jadi apanya Nabi? Sebagai wazirnya Nabi. Abu Bakar sebagai apa? Wazirnya Nabi. Bayangkan. Artinya kan Abu Bakar dan Umar di situ posisinya sebagai apa? Sebagai tangan kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kasus peperangan tadi, siapa panglimanya? Panglimanya adalah Amr bin As. Nah ini ya, jadi luar biasa. Mimpin orang-orang yang luar biasa. Akhirnya Umar bin Khattab ikut karena dinasihati Abu Bakar. Kamu harus ikut dia, kamu biarkan dia, taati Amr bin As. Ini pada saat perang Datus Salasil. Maka ketika itu, ya, setelah menang dan kemudian mereka kembali ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ya, bahwa kamu tidak mau kan kalau mereka itu menyalakan api. Karihta yuqidu naran. Jadi Nabi itu tahu, meskipun Nabi belum dapat laporan, karena yang memberitahu siapa? Wahyu. Jadi ketika Amr bin As dengan pasukannya sampai ke Madinah, Nabi bertanya, Karita ayyuqidu naran, kamu nggak mau kan, kamu nggak suka kan kalau mereka menyalakan api? Fayaral adu killatahum, karena dia khawatir musuh itu akan tahu jumlah mereka tidak banyak. Itulah, jumlah mereka tidak banyak. Ini yang dikhawatirkan oleh Amr bin As dan Nabi tahu itu. Makanya ketika Amr bin As sampai menghadap kepada Nabi, Nabi cerita itu supaya apa? Umar juga tahu bahwa Nabi tahu
Abu Bakar juga tahu bahwa Nabi tahu bahwa apa yang dilakukan Amr bin As itu betul. Gitu loh. Ya, ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini kisah tentang Amr bin As ketika Amr bin As diutus oleh Rasulullah dalam perang Datis Salasil untuk menghadapi suku yang sama, yaitu suku Bali dan suku Udrah dari Bani Qudha'ah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus orang yang sama, menjadikan orang yang sama menjadi apa? Menjadi pemimpin mereka untuk mengurus suku Bali dan suku Udrah ini. Nah, gitu loh. Makanya ini pelajaran yang saya ingin sampaikan. Jadi Abu Bakar melakukan itu ibaratnya Abu Bakar itu sudah dapat rekomendasi dari Nabi. Dulu yang diutus oleh Nabi untuk membebaskan wilayah itu Amr bin As, ya kan? Amr bin As yang diutus. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, orang yang sama ditunjuk juga oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Memimpin suku itu, memimpin kabilah itu. Ini pikiran Abu Bakar. Karena tidak mungkin Rasulullah keliru menunjuk orang. Nah, gitu lah. Makanya itu diantara sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diantara sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini peristiwa yang terkait dengan pengiriman Amr bin As, ya, pengiriman Amr bin As kepada suku Bali tadi itu. Nah, dari peristiwa ini kita mungkin bertanya, ya, yang jelas bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang sama, yaitu dengan perang Datus Salasil tadi, tetapi ini adalah peristiwa yang lain. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, itu disebutkan peristiwa ini kira-kira terjadi pada tahun ke, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13 Hijriah itu, ya. Nah, yang paling dekat itu adalah tahun 12 Hijriah. Karena peristiwa itu kalau kita perhatikan, ya, peristiwa itu termasuk peristiwa sebelumnya, yaitu ketika apa namanya, Amr bin As itu kemudian dikirim untuk membantu Amr bin As dari Khalid bin Walid. Nah, peristiwa pengiriman Khalid bin Walid itu juga terkait dengan tadi. Nah, perlu dicatat Bapak dan saudara sekalian, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa peperangan yang luar biasa, termasuk yang kemudian dikenal dengan Harbur Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Ya, di sana ada Musailamah Al-Kadzdzab. Itu terjadi pada zaman Abu Bakar. Dan ini betul-betul luar biasa peperangan ini. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, para sahabat itu memiliki kesabaran yang luar biasa dalam perang menghadapi orang-orang murtad ini, yaitu Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab dan kawan-kawan ini. Ya, dan di situ yang kemudian ditunjuk oleh Abu Bakar untuk, ya, istilahnya menghabisi mereka itu adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid, masya Allah. Jadi memang Khalid bin Walid ini seorang jenderal ahli strategi yang luar biasa, tapi juga ikhlasnya masya Allah. Ya, jadi ibaratnya Khalid bin Walid ini bukan jenderal kaleng-kaleng lah, ya, jenderal beneran ini. Ya, kalau perang selalu menang Khalid bin Walid itu, dan strateginya masya Allah. Bukan hanya itu, ikhlasnya juga luar biasa. Saya pernah ceritakan di majelis ini bagaimana keikhlasan Khalid bin Walid, terutama setelah peristiwa perang Yarmuk. Ya kan, karena nanti dalam riwayat berikutnya itu disebutkan bagaimana Khalid bin Walid itu, ya, itu ada Khalid bin Walid, ada Sarahbil, ya, bin Hasanah, ya, kemudian ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini peristiwa-peristiwa yang berdekatan semua, ya, peristiwa yang berdekatan semua, dan itu terkait dengan peristiwa perang Yarmuk, ya. Nah, ini jadi Khalid itu masya Allah, ya, jenderal yang luar biasa, kecerdasannya, kemudian kemampuan beliau di dalam membaca strategi lawan, ya, termasuk bagaimana beliau memenangkan setiap peperangan, ya, dan mimpi beliau ingin mati syahid di medan perang, meskipun kemudian akhirnya beliau tidak disyahidkan oleh Allah di medan perang, tapi beliau, ya, disyahidkan oleh Allah di atas kasur atau di atas tempat tidur. Nah, itu saya mungkin pernah ceritakan di majelis ini bagaimana
Syekh ya Al-Muhaddis Al-Allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu beliau seorang ahli hadis ya, murid dari Syekh As-Siddiq Al-Ghumari. Beliau itu datang ke India untuk menemui ulama-ulama ahli hadis di India, ingin mendapatkan penjelasan apa rahasia di balik matinya Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perang, tapi dimatikan oleh Allah, disyahidkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sakit di atas tempat tidur. Ada satu jawaban yang menarik ya. Beliau mengatakan begini, Khalid bin Walid itu diberi gelar Saifun min suyufillah, salah seorang yang digelari oleh Nabi dengan pedang ya, di antara pedang-pedangnya Allah. Saifun min suyufillah. Nah ini ibarat pedang sebagai senjata yang betul-betul digunakan dalam peperangan ya. Bayangkan kalau pedang ini patah di medan perang, bayangkan kalau pedang ini istilahnya tergolek lah gitu di medan perang. Kira-kira apa bayangan orang? Khalid ini bayangkan kalau dia gugur di medan perang, nanti apa kata orang? Ternyata pedangnya Allah gugur di medan perang. Allah sengaja menjadikan Khalid hidup dan tidak gugur di medan perang. Itu bagian dari hikmahnya Allah, kemahabijaksanaannya Allah, untuk membangun keyakinan kepada kita tentang kehebatan Khalid yang mendapatkan gelar dari Rasulullah, yang itu merupakan wahyu Allah, bahwa beliau adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak disyahidkan, tidak digugurkan di medan perang, tapi disyahidkan dan digugurkan di atas ranjang tadi. Dan beliau dimakamkan di Homs di Suriah ya, monumennya ada sampai hari ini di Suriah, di wilayah Homs. Itu Khalid bin Walid. Jadi Masya Allah ya, ini pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Nah, ketika Khalid bin Walid itu diutus oleh Abu Bakar untuk membersamai Amr bin As, di dalam riwayat sebelumnya disebutkan di situ bahwa Kharaja bin Sa'ad Anil Muttalib bin Sa'id bin Abi Wada'ah qala kataba Abu Bakar As-Siddiq ila Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq menulis surat ya, ini dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Al-Muttalib bin Sa'id bin Abi Wada'ah berkata, Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dalam suratnya itu dikatakan begini, inni katabtu ila Khalid ibn al-Walid, aku telah menulis surat kepada Khalid bin Walid, liyasira ilaika madadan laka, agar Khalid menyusul kamu supaya apa? Supaya menguatkan ya, supaya menguatkan kamu. Dengan datangnya Khalid, maka pasukan Amr bin As ini menjadi semakin kokoh, menjadi semakin kuat. Fa idza qadima 'alaika fahsin musahabatah, kalau dia sudah datang kepada kamu, maka musahabah ya. Jadi musahabah itu maksudnya bisa maknanya pergaulilah, bisa maknanya apa namanya, perlakukanlah beliau itu dengan sebaik-baiknya. Wala tatawal alaih ya, enggak usah berdebat, enggak usah bertele-tele ya, enggak usah ya istilahnya muter-muter dan sebagainya. Ini karena Khalid bin Walid orang cerdas ya, orang cerdas. Beliau itu bisa membaca strategi, bisa tahu apa yang harus dilakukan ya, ibaratnya begitu. Kamu nggak usah terlalu banyak menggurui dia. Kemudian nasihat Khalid bin Walid, nasihat Abu Bakar As-Siddiq kepada Amr bin As, wala taqtal umur dunah, kamu jangan memutuskan perkara dunah tanpa Khalid, litakdimi iyaka, karena aku mendahulukan kamu alaihi atasnya, wala ghairi dan yang lain. Syawirhum, katanya kamu ajaklah Khalid untuk musyawarah, wala tukhalifhum ya, ajaklah mereka untuk musyawarah termasuk Khalid, wala tukhalifhum, dan jangan selisih mereka. Ini nasihat Abu Bakar radhiyallahu an kepada mereka, termasuk diantaranya kepada Abu Bakar kepada Amr bin As ya, untuk mengajak musyawarah, untuk mengajak agar melibatkan Khalid bin Walid dan pasukannya tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan ya, tadi kita sudah bacakan bagaimana kisah dalam perang Dhatus Salasil, bagaimana Amr bin As yang begitu luar biasa ya, egonya yang begitu luar biasa, apa namanya,
istilahnya bagaimana beliau yang menunjukkan kepemimpinannya kepada Umar, kepada Abu Bakar ketika Nabi mengutus dia, kepada Abu Bakar al-Jarrah. Tapi sekarang Amr bin As harus tunduk kepada Abu Bakar karena Abu Bakar adalah khalifahnya. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan nasihat pada Amr bin As karena Abu Bakar tahu bagaimana wataknya. Untuk apa? Untuk menyertakan Khalid. Diajak apa? Musyawarah. Untuk menyertakan Khalid. Diajak apa? Supaya memperlakukan Khalid dengan baik. Nah ini, subhanallah, ini pemimpin yang mengerti karakter anak buahnya. Ya. Jadi kalau kita baca bagaimana kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa. Makanya hasilnya juga fantastis. Ya kan? Jadi mereka itu tahu persis karakter teman-temannya itu, bagaimana memimpin dengan karakternya begini begitu. Ya kan? Jadi tidak tiba-tiba kamu harus taat, gak begitu. Ya kan? Tapi tahu bagaimana caranya supaya anak buahnya tadi itu taat. Ya itu. Dengan tau'an, dengan sukarela, bukan dengan karahan, bukan karena dipaksa, tidak. Kenapa kok bisa begitu? Karena ngerti ilmu kepemimpinan, karena tahu bagaimana memimpin anak buah tadi. Ya, memahami karakter mereka itu, subhanallah. Dan perintahnya di sini apa? Musyawarah. Dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya, ma khaba man istasyara, enggak akan pernah orang itu rugi kalau orang itu biasa musyawarah. Jadi itu kuncinya. Maka Rasulullah SAW itu diwajibkan untuk musyawarah. Musyawarah bagi Nabi itu hukumnya wajib, meskipun bagi kita itu hukumnya sunnah. Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwa ma khaba man istasyara, tidak akan pernah rugi orang yang musyawarah. Gitu. Nah, kemudian yang harus kita pahami, musyawarah dalam Islam itu berbeda dengan demokrasi, beda. Kenapa kok beda? Apa bedanya? Dan di mana bedanya? Begini, musyawarah di dalam Islam itu mengambil pendapat. Pendapat di dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Ya, nggak semua pendapat itu caranya sama, beda. Beda. Kalau pendapat itu terkait dengan hukum syara, maka cara mengambil keputusannya bagaimana? Maka cara mengambil keputusannya harus ikut hukum syara, karena ini pendapat yang terkait dengan hukum syara. Misalnya contoh nih musyawarah, ya, gimana nih tentang miras nih? Jadi lihat miras itu haram apa enggak? Haram, ya sudah. Kalau haram, ya sudah. Berarti tidak boleh diproduksi, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh distribusi. Begitu. Itu kalau kita bicara dalam konteks Islam, ya kan? Enggak kemudian dicari-cari, oh ini kan nanti mendatangkan pajak, oh ini itu macam-macam. Enggak begitu cara berpikirnya. Karena ini sudah jelas hukumnya haram. Nah, itu misalnya kalau kita bicara, bagaimana nih dengan prostitusi? Haram, ya sudah. Nggak ada istilah lokalisasi dan sebagainya, nggak ada. Nah, ini contoh kalau kita bicara dalam konteks hukum syara. Ya, jadi kalau dalam konteks hukum syara, cara menentukan keputusannya begitu. Yang kedua, dalam konteks strategi. Dalam konteks strategi, perang itu termasuk strategi. Al-harbu khid'ah. Di situ ada makidah, ada strategi. Bagaimana cara mengambil keputusan dalam kasus seperti ini? Harus mengikut yang ahli strategi. Nah, Khalid itu adalah orang yang ahli strategi. Ya kan? Khalid itu adalah orang yang ahli strategi. Ingat enggak? Bagaimana peristiwa Khalid ketika menyelamatkan pasukan yang diutus oleh Nabi pada saat perang Mu'tah? Di situ 3 panglimanya gugur. Ada Zaid bin Harisah, ya, anak angkat Rasulullah, gugur. Ada Ja'far, ya, bin Abu Thalib, gugur. Dan ada sama sahabat Nabi yang terakhir, Abdullah ibnu Rawaha, gugur juga. 3 panglima ini gugur. Pasukan nggak ada panglimanya, nggak ada pemimpinnya. Siapa yang kemudian menyelamatkan pasukan tadi sehingga pasukan ini akhirnya bisa kembali lagi melakukan perlawanan dan kemudian akhirnya mundur dan akhirnya mereka terselamatkan? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lah yang menyelamatkan pasukan tadi, pasukan Mu'tah yang dikirim Rasulullah SAW, sehingga akhirnya bisa kembali ke Madinah. Ini Khalid. Dan dari situlah Rasulullah memberikan gelar kepada Khalid, Saifun min suyufillah. Ini Khalid. Jadi Khalid ini orang yang luar biasa. Makanya nasihat Abu Bakar kepada Amr bin As supaya syawirhum,
ya, supaya ngajak musyawarah mereka, termasuk diantaranya ngajak musyawarah Khalid. Ini pentingnya musyawarah kepada orang yang punya keahlian, orang yang punya pandangan, gitu. Ya, jadi jangan karena jadi pemimpin kemudian misalnya dia bisa memutuskan karena punya otoritas untuk memutuskan lalu kemudian mengabaikan. Maka kata Nabi tadi, ma khaba man istasyara, tidak akan pernah rugi siapa saja yang selalu musyawarah tadi itu. Nah, tadi yang pertama hukum syara, yang kedua terkait dengan masalah strategi. Yang ketiga, dalam pengambilan pendapat itu ada perkara yang terkait dengan masalah akademis keilmuan. Dalam kasus seperti ini harus merujuk kepada ahli akademi itu, ahli keilmuan itu. Misalnya ini, ada seorang mujtahid mau beristihad, ya kan? Atau misalnya kita lah mau tanya, bagaimana misalnya hukumnya, ya? Katakanlah ini najis apa tidak? Ada kandungan alkoholnya atau tidak? Tanya kepada ahli yang ngerti kimia, yang dia tahu bagaimana senyawa yang ada di dalam benda tadi untuk mengambil keputusan. Jangan tanya kepada orang yang tidak ahli. Itu namanya mengambil pendapat yang terkait dengan apa? Keahlian. Baru kemudian kita bisa memutuskan, oh ini kalau begitu hukumnya begini, ini hukumnya begini, hukumnya begini. Itu baru tanya, ya kan? Nah, ini contoh. Yang keempat, itu pendapat yang diambil terkait dengan apa? Suara mayoritas, ya kan, pendapat yang terkait dengan suara mayoritas. Nah, suara mayoritas ini terkait dengan apa? Terkait dengan perkara yang perkara itu menyangkut soal perbuatan yang perbuatan kita sudah tahu sama-sama konsekuensinya, tahu sama-sama konsekuensinya. Kita mau ngambil keputusan kapan kita mau bikin peringatan Isra Mi'raj misalnya, kapan kita mau bikin peringatan nuzul Quran misalnya, atau tarhib Ramadan. Itu perkara yang kita sudah tahu semua, tanggal berapa diputuskan bersama suara mayoritas. Itu namanya mengambil pendapat terkait dengan apa? Perkara yang sudah kita tahu, mau tanggal berapa kita sama-sama tahu. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka, kita mau songsong mereka di Madinah atau di luar Madinah. Semua sama-sama tahu konsekuensinya. Akhirnya suara mayoritas memutuskan kita akan songsong mereka di luar Madinah. Baik, kalau begitu diputuskanlah Rasulullah untuk menyongsong mereka di luar Madinah. Begitu Rasulullah sudah pakai baju besi mau berangkat, mereka merasa nggak enak. Waduh, ini sahabat-sahabat senior ternyata enggak, mereka berpikirnya perang di dalam Madinah. Akhirnya sahabat-sahabat junior ini datang pada Nabi, mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau kita perang di dalam Madinah saja? Kata Nabi, tidak. Selama seorang Nabi sudah mengenakan baju besinya, maka tidak akan menanggalkan baju besi itu sampai kemudian menjalankan keputusannya tadi. Rasulullah SAW menunjukkan keteguhan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, ini konteks yang terkait dengan apa? Konteks yang terkait dengan perbuatan yang kita sama-sama tahu konsekuensinya. Ini musyawarah yang ada dalam Islam berbeda dengan musyawarah dalam demokrasi. Ya, berbeda. Kalau dalam demokrasi kan nggak ada pembagian kayak begitu. Semua diantem kromo, semua dengan suara mayoritas, mau halal, mau haram, mau strategi, mau apa. Makanya sampai ada yang mengatakan nggak ada bedanya suara profesor dengan tukang beca. Nggak ada bedanya antara suara profesor dengan misalnya preman. Kenapa? Karena begitu di dalam musyawarah tadi yang dihitung bukan siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan? Tapi siapa yang paling kenceng, siapa yang paling banyak suaranya, kan begitu. Nah, ini dalam demokrasi. Nah, kembali kepada masalah tadi, ini pentingnya musyawarah, dan Abu Bakar menekankan itu agar Amr bin As menyertakan yang lain dalam musyawarah tadi, agar mereka tidak menyesal ketika kemudian melakukan tindakan, ya. Nah, ini. Kemudian riwayat yang ketiga, ya, riwayat yang ketiga yang ingin saya bacakan yaitu wasiat Abu Bakar As-Siddiq kepada Sarahbil bin Hasan radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Akhraja Ibnu Sa'ad an Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Haris At-Taimi qala lama azala Abu Bakar Khalid ibn Sa'id aw
awsa bi Sarah bin Ibn Hasanah radhiyallahu anhum wa kana ahadul umara. Ya, di sini disebutkan Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi berkata, ketika Abu Bakar memberhentikan Khalid bin Sa'id, bukan Khalid bin Walid, Khalid bin Sa'id, maka Abu Bakar memberikan wasiat kepada Sarahbil bin Hasanah. Ya, nah Sarahbil bin Hasanah ini adalah salah seorang umara. Apa nasihatnya? Undur Khalid bin Sa'id. Kamu coba lihat Khalid bin Sa'id, kamu perhatikan Khalid bin Sa'id. Fa'arif lahu minal haqqi alaika mithla ma kunta tuhibbu ay ya'rifahu laka minal haqqi alaih lau kharaja waliyan alaika. Ini nasihatnya Abu Bakar kepada Sarahbil bin Hasanah ketika diangkat untuk menjadi wali, ketika diangkat untuk menjadi pimpinan di daerah. Apa katanya? Kenalilah apa yang menjadi haknya, yang menjadi kewajibanmu untuk diberikan kepadanya, sebagaimana mislama kunta tuhib, sebagaimana kamu ingin aya'rifahu laka, dia mengenali hakmu yang menjadi kewajibannya. Lau kharaja waliyan alaika, kalau seandainya dia keluar diutus untuk menjadi wali atasmu. Waqad arafta makana, dan kamu tahu kedudukan dia minal Islam, dari Islam ini. Maksudnya beliau itu orang yang punya jasa kepada Islam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tuwfiya, ketika wafat, wa walahu walin, beliau itu adalah walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kuntu wallaituhu, dan aku menjadikan dia menjadi wali. Summa ra'aitu azlahu, kemudian aku berpikir untuk memberhentikan dia. Wa asa yakuna dzalika khairan lahu fi dinihi. Nah, ini kalimatnya Abu Bakar, Masya Allah. Dan semoga itu menjadi kebaikan bagi beliau untuk agamanya. Coba bayangkan, orang diberhentikan jadi kepala daerah dengan pertimbangan semoga itu menjadi kebaikan bagi dia untuk agamanya. Apa hubungannya? Bapak, Ibu, dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang mendapatkan amanah itu sebenarnya baik atau buruk bagi agama, tergantung, ya kan, tergantung. Apa nih maksud baik bagi agamanya tadi itu? Maksudnya begini, kita itu semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan itu menguji kita. Ada orang soleh, begitu dia mendapatkan jabatan, ya kayak kemarin ada profesor doktor yang Masya Allah ini orang baik, baru saja dilantik menjadi kepala daerah, ketangkep KPK. Itu namanya apa? Ini ujian untuk agamanya. Kalau seandainya dia tidak menduduki jabatan tadi, orang taunya dia orang soleh, betul tidak? Orang taunya dia orang soleh, tapi begitu dia punya jabatan tadi, kemudian terlibat korupsi karena tergoda ini itu dan sebagainya, akhirnya orang melihat apa? Oh, ternyata sama saja, ya kan? Itu yang dimaksud oleh Abu Bakar. Jabatan itu bisa jadi menjadi keburukan untuk agama seseorang. Orang-orang soleh tadi ketika menduduki jabatan boleh jadi itu menjadi ujian. Kalau dia tidak tahu, Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab dalam riwayat sebelumnya kan kita pernah bahas itu. Umar bin Khattab itu nangis mau meninggal, ya, nangis mau meninggal. Ditanya oleh Ibnu Abbas, apa yang membuat engkau seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Apakah tidak ada kebaikan untuk jabatan yang engkau emban selama ini? Bukankah engkau adalah pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, kalau impas saja aku itu sudah bersyukur. Impas, maksudnya antara kebaikan dan keburukannya itu sudah 0, 0 saja, itu aku sudah bersyukur, katanya. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Jadi nggak ada yang aku banggakan, katanya. Nggak ada yang aku banggakan. Yang aku banggakan itu cuma satu, yaitu amalku ketika aku masih hidup membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menjadi khalifah, padahal adilnya seperti itu. Coba bayangkan, coba bayangkan. Maka ini kadang-kadang orang itu karena jabatan, dia nggak peduli agamanya, mau haji, mau kiai, mau apa, nggak peduli. Itu yang dimaksud bahwa jabatan itu bisa merusak agama seseorang. Nah,
ini yang digambarkan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Maka salah satu harapan Abu Bakar ketika Abu Bakar memberhentikan siapa tadi? Khalid bin Said, yang notabene Khalid bin Said itu adalah walinya Nabi ketika Nabi itu menjadi kepala negara. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wa asa ayyakuna dzalika khairan lahu fi dini, semoga itu menjadi kebaikan untuk agamanya beliau. Jadi bukan karena kebencian, tidak. Coba bandingkan sekarang dengan orang yang pengen dapat jabatan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ujian jabatan itu, ya kan? Ujian. Makanya orang itu kelihatan amanah. Orang yang amanah saja ketika mendapatkan ujian jabatan itu, kadang-kadang amanahnya itu berkurang. Itu tadi yang disebut. Apalagi kalau dia tidak amanah, pengkhianat, lebih lagi. Ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Maka disebutkan ma'aghbata ahadan bil imarah. Beliau itu nggak pernah iri, nggak pernah ghibtah itu maksudnya pengen mendapatkan jabatan, nggak pernah. Subhanallah. Orang yang nothing tulus, nggak punya ambisi. Ini, ya. Qad khayyartuhu fi umara'il ajnah. Aku memilih dia untuk memimpin pasukan. Fakhtaraka ala gharika wala ibni ammi. Maka kemudian dia memilih kamu atas yang lain selain kamu dan ala ibni ammihi, dan ketimbang anak pamannya sendiri. Coba bayangkan. Subhanallah. Itu Khalid bin Said. Coba kalau orang itu diberi jabatan, kecenderungannya dia akan memilih anaknya, memilih saudaranya, memilih keluarganya, ya. Tapi kalau orang itu tahu bahwa jabatan ini bisa menjadi fitnah dan bisa menghancurkan agama seseorang tadi, maka dia tidak akan melakukan itu, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab tadi itu. Fa idza nazala bika amrun tahtaju fi ila ra'in taqi an-nas fal yakun awwala man tabda bihi. Kalau kamu membutuhkan, ya, fa idza nazala bika amrun, kalau ada perkara, ya, yang kamu butuh pendapat orang yang bertakwa, yang bisa memberi nasihat, maka mulailah, ya, mulailah, kata Abu Bakar, awwala man tabda bihi. Orang yang pertama kali kamu minta nasihatnya siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian Mu'ad bin Jabal, ya, wal yaku salisan, dan yang ketiga jangan lupa. Kenapa Abu Bakar menyebut Ubaidah al-Jarrah? Ubaidah al-Jarrah adalah aminun fil ardi wa aminun fis sama. Tadi itu orang yang amanah, beliau tidak akan khianat, karena Rasulullah mengatakan begitu. Ya, kemudian Mu'ad bin Jabal, karena Mu'ad bin Jabal ini juga seorang pemuda yang sejak zaman Nabi beliau sudah diutus oleh Nabi untuk menjadi siapa? Menjadi qadhi. Subhanallah. Tapi yang ketiga, kamu jangan lupa Khalid bin Said. Ya, Khalid bin Said. Kalau kamu butuh nasihat dan dia adalah orang yang Masya Allah ikhlas akan memberikan nasihat padamu dengan tulus, dia adalah Khalid. Fa innaka wajidun indahum nushan wa khairan, kalau kamu akan mendapatkan pada mereka nasihat dan kebaikan. Wa iyyaka wastibdad ar-ra'i anhum, dan kamu hati-hati agar tidak istilahnya memaksakan pendapat, atau istilahnya tidak menghargai, ya, kebaikan dari orang-orang yang disebutkan tadi itu. Subhanallah. Ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Amr bin As, ya, terkait dengan Khalid bin Said, juga terkait dengan Khalid bin Walid, ya, kemudian tadi Sarahbil bin Hasanah yang ketiga tadi itu. Subhanallah. Dari pelajaran ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, kita banyak mengambil pelajaran bagaimana orang-orang hebat tadi dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kemudian mereka memimpin orang-orang hebat, bagaimana ikhlasnya mereka, bagaimana Masya Allah. Ya,
Saya kira itu pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sirah mereka, dan semoga ini bisa membangun kesadaran kita semua untuk bisa menteladani mereka yang notabene adalah merupakan ahlul jannah. Kita tutup ya kajian kita. Kalau tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan karena sudah waktu syuruk, ada yang mau sampaikan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.